وعلى أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah itu mereka itu masih naos babe wa yahrumu 'ala al-junubi ayil muhdis hadasan awsat sittatu asyi'a. Kemarin kita sudah membahas bulan panjang sami sampun bahas orang yang batal wudunya haram melakukan 4 perkara. Sekarang kita bahas orang yang junub haram melakukan 6 perkara. Jadi orang yang batal wudunya haram melakukan 4 perkara: sholat, tawaf, membaca Quran atau mushaf, membawa Quran atau mushaf. Terus ada bagi orang yang haram melakukan 6 perkara. Ahad wa as-sholat. Yang pertama adalah sama dengan orang yang batal wudu, yakni sholat. Qala an-Nawawi, amma idza lam yajid al-junub ma'an wala turaban fa innahu yusalli bi hurmatil waqti ala hasbi hali. Yang pertama bagi orang yang junub adalah haram melakukan sholat. Di bawahnya ada keterangan bahwasannya ketika orang yang junub tidak menemukan air dan tidak bisa bertayamum wis kudu sholat, fa innahu yusalli li hurmatil waqti, maka dia sholat karena li hurmatil waqti. Sholat semampune, nanti nek wis mampu artinya wis duwe wis ana banyu atau lebu, dia baru mengqadhonya. Kemudian wa yahrumu 'alaihi al-qira'ah kharija shalah. Terus bagi orang yang junub haram membaca Al-Qur'an di luar sholat. Contoh maca Fatihah tapi diniati maca Quran. Nggih. Niku boten ansal. Wa yahrumu 'alaihi ay yaqra'a fi shalah ma zada 'ala Fatihatil kitab. Kemudian bagi orang yang junub ketika sholatnya lihurmatil waqti, maka tidak boleh membaca melebihi Fatihah. Berarti sholatnya wong sing lihurmatil waqti karena junub iku hanya diperbolehkan maca Fatihah toh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bab niku surat boten angsal. Terus tengah Nabi Malik wonten pertanyaan, wa hal yahrumu qiraatul Fatihah fihi wajhani. Apakah haram membaca Fatihah ketika sholat di hurmatil waqti karena orang yang junub? Fihi wajhani. Dalam masalah ini ada 2 pendapat. As-sahih al-mukhtar annahu la yahrumu bal yajibu, fa inna sholata la tasihhu illa biha. Wa kama jazat as-sholatu bi-dharurati ma'al janabati tajuzu al-qira'ah. Qaul yang paling kuat yang dipilih yang sahih bahwasanya orang yang membaca Fatihah, hukum asal kan orang membaca Quran ketika junub kan haram. Tapi ini ada orang yang membaca Quran, contoh membaca Fatihah ini diperbolehkan, yakni karena dihormatil waqti, karena junub ketika dalam sholat dia boleh membaca Fatihah. Annahu la yahrumu bal yajib, tidak haram bahkan wajib. Fa inna sholata la tasihhu illa biha, karena sholat tidak sah kecuali dengan membaca Fatihah. Wa kama jazat as-sholatu bid-darurah ma'al janabati tajuzu al-qira'ah. Sama halnya diperbolehkan sholat karena darurat. Ma'al janabati tajuzu al-qira'ah. Dia diperbolehkan
sholat dihormati waktu karena darurat. Enggak langgar banyu, langgar orang bisa tayamum. Wasani la yajuzu bil ya'ti bil azkar allati ya'ti bil ajiz allati la yahfadhu syai'an min al-Qur'an. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan membaca Fatihah. Tapi dengan cara apa? Dengan cara dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada sholat menghormati waktu karena junub, la ilaha illallah. Ini mungkin terjadi loh. Bukan pas lagi langgar banyu, awake penyakitan, terus dia junub, orang bisa adus. Atau mungkin dengan terkena sakit, naudzubillah, terkena sakit sing orang bisa kena banyu, tur orang bisa tanya mungkin mau dikahit ya sakit mungkin. Yang pendapat yang kedua tidak diperbolehkan sama sekali. Dia sholat hanya berzikir pada Allah Ta'ala, mungkin subhanallah, mungkin la ilaha illallah. Karena disamakan dengan orang yang tidak hafal Quran, tidak hafal Fatihah, tidak hafal surat selain Fatihah ketika sholat. Ana wong mu'alaf sholat urung hafal hafal Fatihah, urung hafal Quran, ya dia cukup takbir terus macane subhanallah cukup rampung yang dihafal. Ini pendapat yang kedua. Tapi waswab al-awwal, pendapat yang dipilih adalah pendapat yang pertama, bahwasanya dia boleh membaca Fatihah meskipun dalam keadaan junub karena dihormatil waktu. Wathaniha at-tawaf li khabar al-hakim at-tawaf bil bait salatun tas'ika salat fi sitri wa tahara. Orang haram ketika junub melakukan suatu perkara yang kedua adalah tawaf. Apa bil bait salatun, tawaf itu hukumnya seperti salat, aika salat wa sitri wa tahara. Karena sama, tawaf itu harus menutup aurat dan harus berwudu. Wasal idza masul mushaf qala an-Nawawi idza kadaba al-junubi awil muhdisu mushafan in kana yahmilu al-waraqah wa yamusu hal kitabah fa huwa haram. Yang ketiga adalah bagi wong sing junub haram ngemek mushaf, ngemek Quran. Qala an-Nawawi idza kadaba al-junub, ketika ada seorang yang junub terus nulis Al-Quran. Ada orang yang junub atau orang yang batal wudunya kemudian dia nulis Al-Quran, macam nulis Bismillahirrahmanirrahim, diniati nulis Quran. Idza yahmilu al-waraqah wa yusu halal kitabah fa huwa haram. Ketika itu contoh kertasnya niku digawa, maksudnya dihamel, maksudnya dicekelilah, diangkat. Kemudian ketika nulis juga dia lemak itu fahuwa haram, maka diharamkan. Tapi wa ilam yahmal hawala musuha fa fihi salah satu aujuhin. Tapi ketika kertasnya didopor, ketika kertasnya didopor dengan hamil, terus kemudian orang Quran itu memang tulisan Quran itu memang, maka di sini ada tiga pendapat. As-sahih jawazu, pendapat yang sahih adalah diperbolehkan. Wasali tahrimu, pendapat yang kedua haram. Wasali itu yajuzu lil muhdis wa yahrumu al junub, pendapat yang ketiga adalah diperbolehkan bagi orang yang wudu tapi haram bagi orang yang junub. Ini udah betul kira-kira ini. Tidak diperbolehkan. Warabyuha habluhu, wis pokoke wong sing junub haram salat tawaf mek mushaf. Warabyuha habluhu gawa mushaf. Yang nomor 4, kita diharamkan bagi orang junub diharamkan untuk membawa mushaf. Li'annahu a'dhamu minal masyi, karena membawa itu statusnya lebih tinggi daripada memek. Fahuwa haramun bil qiyas al-awlani, maka membawa mushaf dalam keadaan junub itu pasti sangat diharamkan. Qala an-Nawawi sawun hablu bihulafihi au bighairihi, meskipun
ya, membawanya itu disertai dengan penghalang, jempal atau yang lainnya. Wa yajuzu hamlu hamil mushaf yajri fihi tafsilul mata' li'annahu la yu'addu hamilan lil mushaf walau qasadahu fala ibrah bi qasdihi. Kemudian ketika ada contoh kasus anak mau gawa mushaf, niku dewudu betul nggih, anak mau gendong wong sing gawa mushaf. Wa yajuzu hamil mushaf, anak mau gendong wong sing gawa mushaf, maya jenengan gawa mushaf digendong anaknya batal wudhunya, jenengan dia wudhu, maka dalam kasus ini la yu'addu hamilan lil mushaf walau qasadahu fala ibrah bi qasdihi. Dalam kasus ini bukan dinamakan orang yang gendong itu bukan dinamakan gawa mushaf atau manis diperbolehkan. Kemudian wala yajibu man usabiyin mumayyizin walau junuban min hamli mushafihi wa masihi li hajati ta'allumihi wa masyaqqati istingharihi mutatahhiran faman lidzalika in kana lidirasah. Kemudian tidak wajib mencegah anak kecil yang belum balik, yang sudah tabis yang sudah tabis tapi belum buyut balik meskipun dalam keadaan junub, min hamli mushafihi, tidak diperbolehkan apa? Tidak wajib mencegah apa? Tidak wajib mencegah anak tersebut gawa mushaf atau ngemek mushaf, ngemek jilid sing isine Quran. Jilid potongan-potongan itu kan isine Quran. Kita sing abad tasa. Hajati ta'allumihi. Ini anak ini diperbolehkan, artinya enggak wujud boten napa-napa karena hajati ta'allumi, karena ada hajat untuk belajar. Masyaqqat istimrari mutatahhiran, karena juga masyaqqatnya anak kecil untuk selalu dalam keadaan suci. Famahallu dzalika in kana lidirasah. Kasus ini diperbolehkan mekaten kalau anak tersebut pancen tujuannya untuk belajar, orang berjalanan untuk belajar. Fa'idatun qala an-Nawawi fi tibyan la yamna'u al-kafir an samil Qur'an liqawli wa in ahadun min musyrikin istajaba fa'ajir hatta yasma'a kalamullah. Terus kemudian la yamna'u al-kafir an samil Qur'an liqawli akhir. Wong kafir niku tidak dicegah, artinya diperbolehkan ngrungokne Al-Qur'an. Terus kemudian ada pertanyaan, wa yumna'u masil mushaf. Betul dari pertanyaan. Wa yumna'u masil, orang kafir diharamkan, mau diperbolehkan ngrungokne Quran, tapi diharamkan ngemek Al-Quran. Wa yajuzu ta'limuhu Al-Quran qala ashabuna. Ta'limuhu Al-Qur'ana qala ashabuna in kana la yajuz ila akhir. Terus kemudian ada pertanyaan, apakah orang kafir diperbolehkan diulang Al-Quran? Karena orang kafir tangganya jadinya umpamanya. Terus diulang Al-Quran apakah oleh? Jawaban dari para ulama, in kana la yajuz Islamu la yajuz ta'limuhu. Ketika tidak ada harapan dia masuk Islam, maka tidak boleh mengajarkannya. Wa in rujiya Islamu fa fihi wajhani. Tapi kalau dia ada harapan masuk Islam, maka ada kedua pendapat. As-sahhuhuma yajuzu raja'an islami. Pendapat yang pertama adalah diperbolehkan karena mengharapkan keislamannya. Tapi pendapat yang kedua adalah tidak boleh. Pun milih sendiri terserah. Pun itu sing keempat. Sing pertama, bagi orang yang junub haram sholat, 2 tawaf, 3 ngemek mushaf, 4 gawa mushaf. Wa khamisu al-lubsu fil masjid. Yang kelima adalah berdiam diri di masjid. Itu haram bagi orang yang junub ataupun haid sama, tapi nizam untuk perasaan haid.
bagi orang yang junub haram berdiam diri di masjid. Batasan berdiam diri itu seperti apa? Wahwa mawaqafa lisholah, walau karena al itu biqadri tumaninah laubuluhu wahwa tunibal khuruj min akhir. Batasan berdiam diri di masjid yaitu meskipun dia itu menengah cuma sekedar tumaknah, laku di masjid, lewat masjid, terus dia itu berhenti menang, subhanallah, kayak bacaan tumaknah kan seperti itu. Lamanya bacaan tumakninah, lamanya tumakninah kan seperti mengucapkan lafaz subhanallah, itu diharamkan. Khilaf dalam yakun lahu illa batul wahidun. Kayak fahim kanau abdul. Terus kemudian masjid itu kalau hanya ada satu pintu, maka diharamkan untuk masuk masjid bagi orang yang contoh masjid kauman. Masjid kauman itu kan tengah konten lawange. Mengelor ya anak sembari rumah telur kan. Nah itu naik uang junub cuma lewat kok. Itu halal menurut boten haram. Tapi kalau dia itu sampai berhenti itu haram. Kecuali dia itu dalam masjid itu cuma ada satu pintu, nggak ada pintu lain selain pintu depan itu, maka otomatis haram bagi orang junub untuk masuk masjid. Ahmad karodun fa'inau haramun kalmusi. Kemudian kalau dia itu mondar-mandir maka jelas haram. Mulanya karena satu pintu itu haram. Lebu masjid yang pertama mari kolom balik mari bagi orang junub otomatis haram. Pun itu hukum yang kelima bagi orang yang junub haram untuk masuk masjid. Terus kemudian yang keenam, haram bagi orang yang junub untuk membaca Al-Quran. Haram bagi orang yang junub untuk membaca Al-Quran. Orang junub itu haram untuk membaca Al-Quran. Al-awwal qawlu qira'ah bil lafzi. Terus kemudian orang yang junub haram membaca Al-Quran itu sampai diharamkan. Itu ada syarat bacaan Al-Qurannya. Yang pertama qaulul qiraah bil lafzi. Yang pertama adalah membaca Al-Qurannya dengan melafadzkan. Wa minhu isyarah al-ahrus al-mufhimah. Sama halnya dengan orang yang membaca Al-Quran yang melafadzkan, yaitu orang yang bisu tapi isyarah yang memahamkan bahwasanya orang yang bisu itu sedang membaca Al-Quran. Itu juga haram. Yang kedua kaum qari musmi'an biha nafsahu. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran itu kupingnya itu juga mendengarkan, itu juga haram. Asal hukum musliman fakir kafir. Yang ketiga orang dalam keadaan junub ya, haram membaca Al-Quran kalau dia itu yang ketiga adalah muslim. Fakir al-kafir, maka orang kafir tidak apa-apa. Yang keempat mukallafan bisbalik. Farajah aswabi wal majnun, maka mengecualikan bagi anak kecil yang belum baik. Yang kelima qaulu ma'ata bil Qur'an haitsu qala qira'atul Qur'an. Yang kelima yang dibaca adalah Al-Qur'an. Nah, Injil pemberi contohnya fakhor Taurat wal Injil. Maka kalau Taurat, Injil itu tidak apa-apa meskipun dalam keadaan gitu. Wasati soal qasdul qira'ah wahdaha aw ma'a dzikri al-qasdul wahidin la bi'ainihi. Kemudian yang keenam adalah niat panjang baca Al-Quran atau niat baca Al-Quran
tapi bareng karo zikir niku nggih boten angsal. Awil qasdi li wahidin la bi'ainihi, nyong niat mengqasdi, nyong niat maca Al-Qur'an karena nyong niat baca Al-Qur'an kalau niat zikir itu juga tidak boleh. Yang berbeda adalah nyong niat baca Al-Qur'an karena untuk nyong niat zikir, itu enggak apa-apa. Asal yu antakun al-qira'ah naflan bila fima idza kanat wajibah sawun dakhil shalah kafa bidhahir. Kemudian Quran yang dibaca itu adalah sunnah. Artinya Quran sunnah, mungkin ada Quran yang dibaca wajib karena nazar. Contoh jam 4 sore. Kalau Quran sunnah itu haram untuk baca Al-Quran. Tapi kalau contohnya Quran yang wajib dibaca wajib, itu contohnya kayak wong sing nazar. Contoh dengan nazar nang waktu nyong nazar anggar nyong paling sehat atau nyong paling hidup kok jam 4 sore pas aku niat maca surat Yasin ping 10 atau ping 11, tidaklah jam 4 sore dulu, maka otomatis dia tetap wajib menjalankan nazarnya meskipun dalam keadaan junub. Karena sing aran nazar itu janji kalau pangeran masuk. Tapi nazar dia juga lumayan penting. Dengan lagi butuh, lagi apa? Sakit, atau lagi butuh apa? Nah, sampai dinazari. Nggak oleh nazar penyakitnya yang mari, nazar anak sedekah nang yatim wong asing bocah yatim 10 juta. Biasanya dia penarik ini sehat tak sudah. Atau nyong dia usaha di paling lancar oleh duit semene nyong nazar Arab ngajak namun dari sing gede. Boleh mendengar masalah maulid. Atau nazar nyong Arab sedekah maring wong 30 juta. Itu nazar yang penting sebagai benar. Yang sakit segera itu tidak sakit dinazari. Niku yang keenam. Jadi orang yang cukup haram melakukan 6 perkara. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah membaca Al-Quran, yang ketiga adalah ngemek Al-Quran, yang keempat itu membawa Al-Quran, yang kelima itu membaca Al-Quran berdiam diri di masjid, yang keenam adalah membaca Al-Quran. Soalnya kadang ada orang sing ora paham bahwa sedang orang sing junub itu oleh mlebu masjid. Atau orang sing haid, kadang-kadang anak kumpulan di masjid haid tetap kumpulan baik. Jadi kan salah banget. Kalau ada acara apa sing kudu masjid, acara wiri, acara sholawatan atau acara apa di masjid, tapi orang itu dalam keadaan haid. Coba angel benar. Iwan berkata, ingin sangat kula sampaikan Siratal Mustaqim. Yuk, ini wonten pertanyaan, monggo silakan.